Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Jatim. Mereka mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Pimpinan KPK yang baru menemui Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri Jakarta. Pertemuan keduanya membahas kerjasama penanganan kasus korupsi di tanah air. Polda Banten mengungkapkan adanya ketidakprofesionalan anggota Polsek Cinangka dalam menerima laporan pemilik rental mobil yang berujung penembakan di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Atas hal itu Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan dimutasi. Total ada 3 polisi yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Tidak ada tempat makanan, program makan bergizi gratis ditunda selama sepekan di sejumlah sekolah di Bintan, Kepulauan Riau. Hal serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan, karena program makan bergizi gratis belum bisa dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi secara bertahap terhadap program makan bergizi gratis yang banyak menuai kritik. Badai musim dingin diperkirakan akan melanda wilayah selatan Amerika Serikat pekan ini. Sementara di wilayah Los Angeles, kebakaran hutan melanda hingga ke permukiman. Berikut laporan dari Amy Kiley terkait kondisi ekstrim di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump bersumpah untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Trump juga mengulangi janjinya untuk memberlakukan tarif yang signifikan terhadap Meksiko dan Kanada. Rabu 8 Januari, Israel menyerang kawasan Al-Mawasi, tempat singgah ribuan pengungsi Palestina. Menanggapi serangan itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zohair Al-Sun, kembali menyinggung komunitas internasional untuk menekan gencatan senjata terhadap Israel. Sungai Litani di Lebanon menjadi pusat kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dibantu Amerika Serikat. Hizbullah setuju menarik pasukannya ke wilayah utara sungai, sementara pasukan Israel menarik diri dari sebuah kota di selatan. Reporter CNN Tamara Kiblawi melaporkan mengapa Sungai Litani di Lebanon begitu penting bagi gencatan senjata yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Harga cabai di Pasar Baru Lumajang melonjak. Cabai rawit merah kini dihargai Rp120.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp50.000. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim harga bahan pokok di Jawa Timur awal tahun 2025 masih terkendali dan di bawah harga eceran tertinggi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang buy now pay later di perusahaan pembiayaan dan perbankan mencapai Rp30,36 triliun per November 2024. Utang pay later orang Indonesia melonjak 48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20,5 triliun. Di tahun 2025, pemerintah menargetkan pengiriman pekerja migran mencapai 425.000 orang. Jumlah ini melonjak jauh dibandingkan pada tahun 2024 yang berjumlah 297.000 pekerja migran. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun hingga 2027. Pada Rabu petang PSSI secara resmi mengumumkan mantan pemain Timnas Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sinteyong yang diberhentikan pada Senin lalu. Didier Deschamps tidak akan memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Timnas Prancis usai gelaran Piala Dunia 2026. Sementara itu penyerang Real Madrid Vinicius Junior dijatuhi hukuman larangan bertanding 2 laga akibat menampar kiper Valencia Dimitrivski di Stadion Mestalla saat Madrid kontra Mallorca. Dan informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.